Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita ketemu lagi, ya tidak lain tidak bukan adalah untuk bersama-sama belajar. Saya di sini juga belajar, namun dengan harapan apa yang saya pelajari juga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Namun video ini dikhususkan untuk diri saya sendiri, yaitu untuk belajar. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 3 jebakan dunia. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ustadz Luqmanul Hakim, ada 3 jebakan dunia. Jebakan dunia ini adalah hal-hal yang membuat kita lalai, bahkan segala hal yang membuat kita jauh dari Allah. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu apa saja jebakan-jebakan dunia, apa saja jebakan-jebakan yang membuat kita jauh dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari Allah, maka hidup kita juga akan susah, hidup kita juga akan sulit. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui jebakan-jebakan dunia, minimal kita bisa menghindari jebakan-jebakan tersebut. Minimal kita bisa mengevaluasi diri, apakah kita sedang berada dalam zona jebakan dunia atau kita berada di zona aman, apakah kita berada di zona yang berbagai macam kondisi, sehingga kita dapat mengevaluasi diri, memperbaiki diri sehingga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja 3 jebakan dunia itu? Yang pertama, jebakan dunia yang pertama adalah sibuk tiada henti. Teman-temanku sekalian, bahwa jika kita terjebak pada kesibukan tiada henti, maka seluruh energi ini akan terfokus pada kesibukan itu, sehingga tidak sempat, sehingga membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Nah, ini bahaya teman-teman. Setelah mengerjakan satu hal, belum selesai, datang lagi hal yang lain. Belum selesai urusan ini, muncul lagi urusan yang lain. Tidak kunjung habis-habisnya. Urusan gak selesai-selesainya, urusan gak habis-habisnya. Kerja mulai pagi atau bahkan subuh sudah mulai berangkat kerja, sampai lembur tengah malam. Pulang kita sudah capek, energi yang tersisa dipakai untuk istirahat sampai rumah, sehingga gak sempat untuk mengingat Allah. Nah, ini kalau kita tidak waspada, ini bisa menjadi jebakan. Ini yang bisa memisahkan kita sebagai hamba dengan Allah. Nah, jika memang sudah kita berada pada kondisi yang demikian, maka yang harus kita lakukan adalah paling tidak menyisihkan sedikit waktu. Belajar untuk menyisihkan waktu untuk bersama Allah. Mulai sholat, jangan bolong. Kalau masih ada waktu, sholat sunnah dikerjakan. Baca Quran, bentar aja kok 1 halaman, gak sampai 5 menit, baca aja ngemil. Setelah sholat baca 1 halaman, setelah sholat baca 1 halaman. Saya yakin itu gak akan menghabiskan waktu teman-teman. Saya yakin itu tidak akan menghabiskan waktu, tidak akan mengganggu aktivitas saudara-saudara sekalian. Nah, ini bisa diatasi teman-teman. Ini bisa diatasi. Nah, kalau betul-betul kita memang betul-betul sibuk, memang betul-betul banyak aktivitas, ya harus. Nah, ibadah itu juga harus dipaksakan. Jangan kalah sama godaan-godaan, bisikan-bisikan setan yang kadang-kadang membisikkan, ya ntar aja deh. Akhirnya tertunda, akhirnya nggak jadi sholat. Masya Allah, itu jangan sampai terjadi. Itu jebakan yang pertama, sibuk tiada henti.
Kemudian jebakan dunia yang kedua adalah kurang tiada cukup. Nah, ini lagi-lagi urusan duniawi ini ya betul-betul menguras energi ya. Ketika orang sibuk tiada henti mencari apa? Mencari nafkah, mencari rezeki. Ketika sudah didapat, selalu aja kurang ya. Gak pernah cukup-cukupnya. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen merek yang terbaru. Pengen lagi yang keluaran terbaru. Ya, sudah bangun rumah, pengen lagi rumah yang gede. Pengen lagi rumah yang 2 lantai. Sudah punya ini, pengen lagi yang itu. Gak ada cukupnya. Nah, itulah jebakan dunia. Jika kita berada di zona ini, bahaya. Jika hati ini merasa selalu tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, rezeki selalu merasa kurang, selalu merasa disempitkan oleh Allah, itu bahaya. Maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak syukurnya. Insya Allah, kalau kita di hati ini sudah ada rasa syukur, bagaimanapun kondisi kita, alhamdulillah, masih ada yang di bawah kita. Ketika kita punya mobil, alhamdulillah, masih ada yang pakai motor. Ketika punya motor, alhamdulillah, masih ada yang di bawah kita, hanya pakai sepeda. Yang pakai sepeda, alhamdulillah, masih ada orang-orang yang menginginkan memiliki sepeda. Yang belum punya sepeda, alhamdulillah, masih bisa jalan kaki. Kakinya masih berfungsi. Yang jalan kaki, alhamdulillah, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Iya, bahkan tak terhitung. Nikmat Allah itu bahkan tak terhitung. Jadi, yang harus dilakukan adalah perbanyak syukur. Gimana caranya? Dilatih, belajar syukur. Ketika diri ini mulai mengeluh, langsung istighfar. Setiap kali diri ini mengeluh, setiap kali diri ini merasa rezeki sempit atau kurang, maka langsung saat itu juga kita beristighfar kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Oke, itu yang jebakan yang kedua. Kemudian jebakan yang ketiga adalah rugi tiada untung. Nah, ini juga termasuk salah satu jebakan yang berbahaya. Karena kadang orang sukses itu ukurannya dunia. Nah, jika kompas kita adalah dunia, maka ya betul rugi tiada untung. Tidak akan pernah untung. Ya, barangkali dalam hitungan dunia seseorang itu dianggap untung. Tapi Allah akan memberikan kerugian-kerugian yang lain jika kita jauh dari Allah. Oke, harta berlimpah, tapi belum tentu rumah tangganya bagus. Rumah tangganya adem-adem saja. Bisa jadi rumah tangganya bermasalah. Oke, Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia rumah tangga yang harmonis. Belum tentu bahagia. Bisa jadi dia mengidap penyakit tertentu, tidak bisa makan enak. Nah, kalau ukuran suksesnya adalah dunia, maka kerugian terus yang akan diberikan oleh Allah. Namun jika indikatornya adalah akhirat, jika indikatornya adalah Allah, ketika dagang, semuanya kita akan sesuai dengan syariat. Kita berhati-hati dalam berdagang sesuai dengan anjuran-anjuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika muamalah bersosial, ketika negosiasi, dan berbagai macam urusan-urusan yang lain, jika indikatornya adalah Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kenikmatan terus. Nah, oke, teman-teman. Jadi berhati-hati dengan 3 jebakan dunia. Yang pertama, sibuk tiada henti. Kemudian yang kedua, kurang tiada cukup. Kemudian yang ketiga, rugi tiada untung. Baik teman-teman, jika ingin menghindari ketiga-tiga jebakan itu, maka kembalilah kepada Allah. Dekatkan diri kita ini kepada Allah.
Jika kita sudah mulai merasa jauh dari Allah, cepat-cepat dipaksakan diri ini untuk ibadah. Dipaksakan diri ini untuk mendekat kepada Allah. Agar apa? Agar terhindar dari jebakan dunia. Dunia ini seperti meneguk air laut, ya. Semakin diteguk, maka dahaga ini malah semakin bertambah. Bukannya menghilangkan dahaga. Atau mengejar dunia ini ibarat mengejar bayangan. Coba kita kejar bayangan kita. Semakin dikejar, semakin jauh, semakin lari dia. Gak dapat. Ya, mungkin begitulah perumpamaannya. Maka biar gak capek ngejar dunia, biar gak terjebak dengan urusan-urusan jebakan-jebakan dunia itu tadi, maka segala sesuatu ya harus disandarkan kepada Allah. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, karena ini pembelajaran untuk saya pribadi, dan saya juga berharap semoga bisa bermanfaat juga untuk saudara-saudaraku, untuk teman-temanku sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.